Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Adianto Wicaksono sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Dan saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SD Sadeng 1. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya selaku Kepala Sekolah dari SD Sadeng 1. Saya Susnanto yang selama ini dituakan di sekolah ini. Gitu Pak. Itu di sini saya nanti akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Sadeng 1, Pak Susnanto, berkaitan tentang dilema etika seperti itu atau permasalahan-permasalahan yang ada di SD Sadeng 1 dan bagaimana nanti Pak Sis menyelesaikan permasalahan tersebut. Langsung saja kita melakukan wawancara. Dalam mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah, Pak Susnanto mengidentifikasi suatu dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, konsultasi dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional guru. Baginya, penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika. Kemudian bagaimana biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Pak Susnanto menjelaskan bahwa dalam situasi semacam ini, dia biasanya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap opsi yang tersedia. Dia akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tim guru, orang tua, dan murid. Jika sesuai, keputusan yang diambil harus selaras dengan visi sekolah dan nilai-nilai yang dianutnya. Pertimbangan etika, dampak jangka panjang, dan kesejahteraan murid selalu menjadi fokus utama dalam proses mengambil keputusan. Langkah-langkah atau prosedur khusus yang Pak Sis ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu Pak Susnanto mengatakan bahwa mereka memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama, mereka akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Selanjutnya, mereka akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dalam dan memperhatikan dampak pada murid dan sekolah. Setelah itu, tim guru akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengumpulkan argumen dan pandangan masing-masing. Keputusan yang diambil secara kolaboratif dan berpegangan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian keefektifan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika di sekolah dan menggunakan pendekatan yang seperti apa. Di sini menurut Pak Susnanto, efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan para staf sekolah. Mereka mengemukakan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan jika perlu murid. Pendekatan yang berhasil atau berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, mereka dapat mencapai keputusan yang lebih baik. Yang menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dilema etika, menurut Pak Susnanto, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah. Mereka mencoba mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Mereka juga berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih adil dan berimbang. Kemudian dalam
memiliki jadwal atau takaran tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema. Menurut Pak Susanto, dalam penyelesaian kasus dilema etika, mereka cenderung tidak memiliki jadwal tertentu. Mereka lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Mereka berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut secara segera mungkin, tetapi juga tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Terkadang, kasus dilema etika memerlukan waktu ekstra untuk diskusi dan konsultasi. Selanjutnya, seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema di sekolah, menurut Pak Sisnanto, yaitu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, mereka biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Mereka percaya bahwa diskusi dan berbagi pandangan dengan orang lain dapat membantu mereka memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Kemudian pengalaman dalam menghadapi etika, apa pelajaran utama yang telah mereka peroleh, yaitu menurut Pak Sisnanto menyatakan bahwa pengalaman dalam menghadapi dilema etika adalah mengajarkan kita pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya yaitu pada murid. Pembelajaran utama yang dia peroleh ialah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu fokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam pengambilan keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu guru berada. Baik, di sini nama saya Dianto Wicaksono sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan melakukan interview dengan kepala sekolah. Nah, di sini sudah ada Pak Milhan, mungkin bisa memperkenalkan dulu Pak Milhan. Terima kasih Mas Adi. Nama saya Nur Milhan Supaidi, biasa dipanggil Pak Milhan. Saya kepala sekolah SD swasta yang berada di daerah Kuasen, Kecamatan Gunung Pati, yaitu SD Wijaya Kusuma 02. Baik, begitu. Selanjutnya untuk acara itu kita wawancara dengan beliau berkaitan tentang studi kasus atau mungkin beberapa permasalahan yang ada di SD Wijaya Kusuma, karena nanti kita akan cari tahu bagaimana beliau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menggali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah, Pak Milhan yaitu juga menekankan pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim, dampak pada lingkungan sekolah, dan berpikir jangka panjang dalam menggali dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya. Dia berfokus pada aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan yang dia ambil mendukung budaya sekolah yang positif dan lingkungan yang kondusif. Kemudian biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, dan sama-sama mengundang nilai kebijakan. Pak Milhan mengungkapkan bahwa dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang itu sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan, dia cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru terlebih dahulu. Dia percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang baik. Dalam diskusi bersama tim, mereka akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta dampak keputusan tersebut pada murid dan lingkungan sekolah. Keputusan diambil secara demokratis dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur khusus yang Pak Milhan ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika dan bagaimana prosesnya, yaitu Pak Milhan langkah pertama yaitu melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Selanjutnya Pak Milhan akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya, mereka mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak terkait lainnya untuk berdiskusi. Dalam berdiskusi tersebut, mereka akan mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebijakan yang dianut sekolah. Keputusan diambil berdasarkan konsensus tim. Selanjutnya, keefektifan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah. Pak Milhan menyatakan bahwa efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah melibatkan analisis yang mendalam terhadap kasus yang sedang dihadapi. Mereka menentukan bahwa dengan mengidentifikasi inti masalah dan nilai-nilai yang terlibat, maka dapat mengevaluasi semua opsi yang lebih baik. Pendekat ini membantu mereka memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Kemudian, yang menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika. Pak Milhan mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah secara keseluruhan. Mereka mencoba mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Mereka juga berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih adil dan berimbang. Apakah memiliki jadwal atau takalah tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Menurut Pak Milhan, dalam menyelesaikan kasus dilema etika, mereka cenderung tidak memiliki jadwal tertentu. Maksudnya, mereka lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Mereka berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut segera mungkin, tetapi juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terkadang, kasus dilema etika memerlukan waktu yang ekstra dan diskusi serta konsultasi. Kemudian seseorang atau faktor yang biasanya membantu atau mempermudah dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah, menurut Pak Milhan mengungkapkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, mereka biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Mereka percaya bahwa diskusi dan berbagai pandangan dengan orang lain dapat membantu mereka memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang baik pula. Kemudian dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang bisa diperoleh? Menurut Pak Milhan, bahwa pembelajaran utama yang dia peroleh adalah pengambilan keputusan dalam dilema etika harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam pengambilan keputusan di masa depan, di mana dia akan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan nilai-nilai etika dan berfokus pada konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Berjumpa lagi dengan saya, Adianto Wicaksono, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis dan refleksi wawancara kepada 2 kepala sekolah yang sudah saya lakukan. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut, yaitu dari wawancara 2 narasumber kepala sekolah, terdapat beberapa hal menarik yang dapat diidentifikasi. Pemahaman dilema etika. Kedua narasumber menunjukkan pemahaman yang baik tentang apa yang merupakan dilema etika dan bujuk moral. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi situasi-situasi di mana keputusan sulit harus diambil. Prosedur pengambilan kebijakan atau keputusan, yaitu masing-masing narasumber memiliki prosedur atau langkah-langkah yang mereka ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ini mencerminkan pendekatan yang terstruktur dalam menghadapi masalah etika. Pendekatan berbasis kebijakan. Semua narasumber menerapkan pentingnya nilai-nilai kebijakan dalam mengambil keputusan. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan dan tindakan mereka selalu berlandaskan pada nilai-nilai etis yang positif. Kemudian kerjasama dengan stakeholder. 2 narasumber menyoroti kerjasama dengan stakeholder seperti komite sekolah atau orang tua dalam mengambil keputusan yang melibatkan dilema etika. Hal ini mencerminkan transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, tantangan dan pembelajaran. Kedua narasumber mengakui bahwa menghadapi dilema etika bukanlah tugas yang mudah. Mereka menghadapi beberapa tantangan, seperti mempertimbangkan banyak faktor, memuaskan semua pihak, dan menangani tekanan waktu. Namun, pengalaman ini juga memberikan pembelajaran berharga dalam pengembangan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Pentingnya etika dalam pendidikan. Semua narasumber menegaskan pentingnya etika dalam pendidikan. Mereka menyadari bahwa kebijakan dan tindakan mereka akan memberikan dampak pada murid-murid dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, menjalankan pendidikan yang etis adalah prioritas utama. Dalam analisis lebih mendalam, kita dapat mengevaluasi bagaimana pendekatan dan strategi masing-masing narasumber dalam mengatasi dilema etika berkontribusi pada pembelajaran dan pengembangan mereka sebagai pemimpin pembelajaran. Hasil wawancara antara 2 pimpinan yang saya wawancarai adalah sebuah persamaan atau perbedaan. Dan hal yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut akan saya analisis di sini. Hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah menunjukkan beberapa persamaan dalam pendekatan mereka terhadap dilema etika di lingkungan sekolah. Persamaan dalam pemahaman dilema etika, semua narasumber memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang merupakan dilema etika dan bujuk moral dalam konteks sekolah. Mereka dapat mengidentifikasi situasi-situasi yang memerlukan pengambilan keputusan etis. Pendekatan berbasis kebijakan. Kedua kepala sekolah menerapkan atau menekankan pentingnya berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Mereka menjadikan etika dan moral sebagai landasan utama dalam mengatasi dilema. Persamaan yang ketiga yaitu tentang kerjasama dengan stakeholder.
Kedua narasumber menyoroti kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah atau orang tua dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika. Mereka menganggap kerjasama ini penting untuk mencapai keputusan yang tepat dan mendapatkan dukungan. Kalau perbedaan di sini tidak terlalu terlihat jelas perbedaan, rata-rata kedua narasumber atau kedua kepala sekolah tersebut sama dalam menyelesaikan masalah, walaupun permasalahannya berbeda. Nah, secara keseluruhan persamaan terletak pada pemahaman yang kuat tentang dilema etika dan pentingnya nilai-nilai kebajikan. Perbedaan utama biasanya terletak pada langkah-langkah yang konkret yang mereka ambil dalam mengambil keputusan dan cara mereka mengatasi tantangan yang muncul. Pak Siswanto menonjol dalam pendekatan yang inklusif dan terlibat banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Kedua pemimpin sekolah memiliki rencana ke depan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Pak Siswanto bermaksud untuk terus memperbarui panduan dan prosedur pengambilan keputusan di sekolahnya, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan seperti orang tua dan siswa serta meningkatkan komunikasi yang terbuka. Beliau juga berencana untuk mengadakan pelatihan etika secara berkala bagi guru. Kemudian Pak Milhan akan lebih menekankan pendidikan agama Islam dalam mengambil keputusan di sekolahnya, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yayasannya tersebut. Dia juga berencana untuk melakukan evaluasi dampak jangka panjang dari keputusan yang telah diambilnya. Kemudian untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, mereka akan melakukan dengan memantau hasil jangka panjang dari kebijakan yang telah diambilnya, seperti perubahan dalam kualitas pendidikan, perilaku siswa, dan tingkat kepuasan orang tua dan guru. Mereka juga akan melibatkan stakeholder dalam proses evaluasi ini, seperti dengan mengadakan survei atau diskusi terbuka. Dengan demikian, mereka berharap bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan tujuan sekolah dan nilai-nilai yang telah mereka anut. Menurut saya, akan menerapkan pengambilan keputusan dilematika pada lingkungan saya, pada murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang ada di lingkungan saya. Dan kapan penerapannya? Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan panduan yang telah saya pelajari. Pertama, saya akan mengenali situasi yang mengandung unsur dilema etika atau bujukan moral, seperti kasus yang mengaruhi murid-murid atau rekan-rekan guru di sekolah. Saya akan berusaha untuk memahami seluruh aspek dan konsekuensi dari kasus tersebut. Kemudian, saya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua, rekan-rekan guru, jika itu diperlukan. Konsultan etika dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi terbuka akan membantu dalam mengidentifikasi berbagai sudut pandang dan potensi solusi. Saya juga akan mengacu pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilema etika saya akan terapkan saat situasi tersebut muncul, tanpa menunda-nunda. Akan tetapi, saya juga akan memberikan waktu yang cukup untuk diskusi dan pemahaman bersama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Saya akan menjalani proses ini dengan transparansi dan komunikasi terbuka agar semua pihak
merasa terlibat dan memahami alasan dibalik keputusan yang saya ambil. Selain itu, saya juga akan menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran bagi murid-murid saya. Saya akan mengajarkan mereka bagaimana menghadapi dilema etika dengan cara yang etis dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dilema etika akan menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga bagi mereka, membantu mereka dalam pengembangan karakter dan pemahaman moral. Terima kasih. Demikian hasil analisis wawancara saya kepada kedua kepala sekolah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan calon guru penggerak serta Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.